dari kelompok 10 Bahasa Indonesia ingin mengerjakan atau membuat sesuatu berbentuk video tentang judul malaria. Tapi sebelum lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Abraham Kandio. Ya, itulah perkenalan singkat dari kami. Silakan kita akan masuk ke dalam video. Ya, mari masuk. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang dengan saudara siapa ini? Rifa Bawia Oh, Rifa Bawia. Dari mana ini? dari Manado. Oh, datang kemari dengan kendala apa ini, Rifa? Belakangan ini saya sering sakit kepala, demam, mual, muntah. Sakit kepala, mual dan muntah. Iya, Kalau boleh tahu, Rifa tinggal di bagian mana? saya ngekos di bagian bahu dan perut saya banyak nyamuknya dan tergenang air. Banjir. Iya, Oh, iya, karena kan suasana akhir-akhir ini sering ekstrim ya. Kita lihat bersama juga sering hujan. Beberapa hari lalu kan juga hujan dari pagi sampai malam. Jadi kita harus lebih waspada. Tapi sebelum itu saya harus ngecek dulu. Takutnya saya hanya praduga bilang itu entah penyakit apa, tetapi tidak betul. Saudara Rifa ya? iya, Bentar saya cek dulu ya. iya. Ini penyakit apa? Bisa buka mulutnya? Saya mau sebentar dulu. Oke, lebih besar bisa? Oke, good. Untuk tahap selanjutnya, saya mau cek untuk darah ya di tangan. Iya. Tapi saya dengan saudara Rifa ya. Iya, Bentar saya panggil perawat dulu ya. iya. Perawat, bisa dicek untuk diagnosisnya. Mau cek darah. Ya, dulu siap. Dicek dulu. Oke, baik. Ya. Dan hasil ini kelihatannya positif malaria. Iya, positif. Oke, terima kasih perawat. Ya, sama-sama. Saudara Rifa kelihatannya terserang penyakit malaria. Tetapi jangan takut atau panik, pasti ada solusinya. Ini masih malaria tingkat yang masih belum terlalu parah. Nanti saya akan memberikan solusinya. Baik, kami akan menjelaskan tentang penjelasan mengenai malaria. Karena banyak orang hanya tahu malaria, tetapi malaria juga terbagi atas banyak dari penjelasan apa itu malaria, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana pencegahannya. Oke, kita akan masuk. Silakan. Jadi apa itu malaria? Malaria adalah infeksi akibat plasmodium yang dibawa oleh nyamuk Anopheles betina. Malaria termasuk penyakit menular yang dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk, tidak dari kontak fisik manusia ke manusia. Penyebab malaria disebabkan oleh infeksi plasmodium yang membawa nyamuk Anopheles betina. Malaria tidak dapat menular lewat kontak langsung dari satu orang ke lainnya, melainkan gigitan nyamuk. Akan tetapi penyakit ini juga dapat menyebar dengan cara penularan dari ibu kepada bayi saat melahirkan.
yaitu malaria kongenital atau transfusi darah, dan yang terakhir penggunaan jarum suntik bersama. Faktor risiko malaria. Malaria adalah penyakit yang dapat terjadi pada siapa saja, akan tetapi terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit malaria. Di antara lainnya adalah usia. Malaria dapat terjadi pada semua kalangan usia, tetapi penyakit ini rentan dialami oleh anak berusia di bawah 5 tahun. 2. Tinggal di lingkungan dengan iklim tropis. Malaria sangat umum terjadi pada negara atau daerah yang memiliki iklim tropis termasuk Indonesia. 3. Berada di daerah yang minim fasilitas kesehatan. Minimnya akses atau kurangnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang menghambat pengobatan malaria dapat meningkatkan peluang tertular malaria dan berkembangnya penyakit menjadi kondisi yang lebih parah. Gejala malaria. Orang yang terinfeksi malaria biasanya baru mengalami gejala dalam kurun waktu 10 hari hingga 4 minggu pasca gigitan pertama. Akan tetapi, tak jarang gejala tersebut muncul dalam waktu 7 hari setelah terinfeksi. Adapun beberapa gejala yang umum dialami oleh penderita malaria adalah sebagai berikut. Pertama, demam tinggi. Kedua, menggigil. Ketiga, mual dan muntah. 4, diare, nyeri kepala, nyeri otot, kelelahan, banyak berkeringat, nyeri perut, kehilangan selera makan, kesulitan bernapas, detak jantung meningkat. Berdasarkan jenis malaria, tingkat malaria kepalan gejala terbagi menjadi 2, yaitu malaria biasa dan berat, bentuk masing-masing jenis malaria. Ada malaria biasa yang dikatakan sebagai malaria biasa ketika tidak menimbulkan komplikasi serius serta hanya muncul gejala utama yang bertahan selama 6-10 jam. Ada termasuk juga dalam malaria berat. Malaria berat merupakan komplikasi dari malaria yang biasa yang tidak segera ditangani. Pada kasus malaria berat terjadi proses yang disebut dengan sekwestrasi, yaitu kondisi ketika darah mengumpal dan menyebabkan pembuluh darah menuju otak tersumbat. Pengobatan malaria. Terapi kombinasi berbasis antermisinin atau antermisinin, acid combination terapi atau dalam kurung ACT adalah pengobatan malaria yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dan WHO. ACT merupakan kombinasi dari 2 atau lebih obat yang bekerja melawan parasit malaria melalui cara yang berbeda, misalnya artemether, lumefantrine, Quatrem, dan artesunate melphagoid. Pencegahan malaria. Pencegahan malaria penting untuk dilakukan mengingat penyakit ini dapat berakibat fatal bagi penderitanya. Menurut anjuran Kemenkes RI, beberapa upaya untuk mencegah malaria adalah sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan lingkungan dengan air mengalir serta jangan lupa membersihkan peralatan rumah tangga secara rutin. Yang kedua, jika memiliki tempat penampungan air seperti kolam ikan, Anda disarankan untuk menebarkan ikan pemakan jentik nyamuk. Ketiga, menutup penampungan air saat tidak digunakan. Keempat, menggunakan obat anti nyamuk dan kelambu saat tidur untuk menghindari gigitan nyamuk. Dan yang terakhir, menghindari aktivitas di dekat perairan saat malam karena nyamuk malaria lebih aktif di malam hari. Demikian penjelasan mengenai penyakit malaria yang perlu Anda waspadai. Seperti yang sudah dijelaskan, malaria adalah kondisi yang membutuhkan penanganan dengan tepat agar tidak menyebabkan komplikasi serius. Itulah penjelasan kami mengenai malaria. Terima kasih. Terima kasih. Itulah sekian dari kelompok kami. Tapi di sini kami mau berterima kasih
juga untuk Enci Jumliyati Lambayang SPD MPD yang telah memberikan UTS mengenai video tentang malaria dengan judul kami tentang malaria. Tapi kami juga mau mengajak teman-teman yang akan masuk dalam dunia perkuliahan untuk masuk di kampus Universitas Pembangunan Indonesia. Terima kasih.